Ridima terusir dari VR Mansion, Sia sadar ingatan. Sebelum lanjut videonya, Bang Momen ucapkan terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe channel ini. God bless you all. Amin. Episode kali ini dimulai dengan semua orang merayakan Makar Sankranti. Fans melihat Ridima, Kabir datang menghampiri Ahana. Kabir berkata, "Ahana, kalau kamu ingin memberi Ridima pelajaran, maka ini adalah kesempatan emas untuk kamu. Kalau enggak, aku yakin kamu yang akan terusir dari VR Mansion ini." Sementara Ridima mengatakan kalau perayaan Makar Sankranti nggak sempurna kalau tidak menerbangkan layang-layang. Ahana mengambil layang-layang dari Kabir. Ia pun bilang, "Wait guys, tidak ada kesenangan dalam perayaan Sankranti ini tanpa diadakan lomba. Bisakah kita mengadakan lomba?" Aryan bilang, "Wow, kedengarannya menarik." Ahana mengatakan kalau perlombaan ini antara Ahana dan Ridima, dan siapapun yang kalah ia harus meninggalkan rumah ini. Ridima pun mengatakan kalau meriah adalah merayakan kebahagiaan, bukan melampiaskan permusuhan. Isani bertanya, "Mengapa Ridima? Apakah kamu takut kalah? Apakah kamu tidak percaya dengan Dewi Matamu?" Ridima bilang, "Ya, tentu aku lebih percaya pada Dewi Mata daripada aku sendiri." Arya berkata, "Ya, benar itu Ridima. Lalu mengapa kamu takut? Ada apa Ridima? Apakah ada masalah dalam menerima tantangan ini?" Fans melihat Ridima berkata, "Baiklah, ayo, lakukan." Kemudian Ridima pun menulis nama Fans di layang-layangnya, lalu meminta Anggrek untuk memegang gulungan tali benang miliknya. Anggrek pun menghampirinya dan memegang gulungan benang itu. Ridima dan Ahana pun mulai menerbangkan layang-layang mereka. Isani melihat benang kusut Ridima tergeletak di tanah, lalu menggeserkannya ke arah kaki Ridima, membuat Ridima menginjaknya, dan benang layangan itu pun terbelit di kaki Ridima. Ridima melihat benang layang-layang tersangkut di sandalnya, sementara Ahana tersenyum melihatnya, kemudian memutuskan layang-layangnya Ridima. Ahana pun tertawa. Ia bilang, "Ahai, akhirnya aku menangkan tantangan ini, dan kamu Ridima harus segera pergi meninggalkan rumah ini." Melihat itu Kabir pun senang dan bergumam, "Wow, ternyata semuanya berjalan sesuai rencanaku. Wasyik," gumam Kabir. Lalu Ridima menghampiri Fans dan berkata kepadanya, "Fans, ketika hubungan sudah tidak memiliki kepercayaan satu sama lain, maka siapapun dapat dengan mudah memutus tali itu. Dan hari ini saya kalah. Haruskah saya pergi sekarang dari rumah dan hidup kamu, Fans? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa, Fans? Akankah tantangan lomba layangan ini menentukan masa depan kita? Kamu sekarang jadi buta dan tuli dalam hubungan cinta. Itu semua karena ego kamu, Fans. Dan aku tahu apa yang ada di dalam hati kamu sekarang. Kamu tidak akan menghentikan aku hari ini karena keegoisanmu, Fans. Kamu ingin balas dendam, tapi kamu malah menyakiti dirimu sendiri. Aku baru saja berjuang untuk kamu dan rumah ini. Seperti harapan kita kalau masa depan yang akan datang akan lebih baik. Tetapi sekarang bunga cinta harus mati oleh racun karena kamu bangga dengan keluargamu, dan mungkin kamu dan keluargamu tidak pantas untukku. Maka aku akan meninggalkan kamu dan rumah ini selamanya, Fans. Itu kulakukan demi harga diriku sendiri. Mungkin kamu bisa membuat istana besar, tapi apakah kamu bisa membuat hati dan pikiranmu besar?" Fans menatap Ridima berdoa. Ia pun mengambil kopernya lalu pergi. Semua orang melihatnya. Sia keluar dari dalam rumah dan memanggil-manggil nama Fans. Fans dan semua orang pun lari menghampirinya. Fans meminta Sia untuk tenang. Sia bilang, "Aku ingin melihat Kak Ridima." Fans berkata, "Kamu sudah sembuh, Sia. Itu hal yang penting untukku. Ini adalah momen terindah dalam hidupku, Sia." Kemudian Sia pun memanggil-manggil nama Ridima. Isani mengatakan kalau Ridima telah meninggalkan kita semua untuk selamanya. Lalu berkata lagi bahwa kamu tidak tahu kebenaran Ridima, Sia. Ridima itu telah menipu Kak Fans. Sia bilang, "Tidak, Kak, itu tidak benar. Ridima yang dulu datang ke rumah ini dan Ridima yang sekarang udah berubah. Kak Ima dulu datang untuk memata-matai Kak Fans, tapi sekarang ia telah jatuh cinta pada Kak Fans dan setia padamu, Kak." Isani mengatakan lagi kalau Ridima bertanggung jawab atas keadaan Sia dan kematian Ragini. Sia bilang, "Tidak, Anuprialah yang bertanggung jawab untuk itu. Aku harus membersihkan nama Kak Ridima. Kak Ridima tidak menculik Ragini, tapi ia ingin menyelamatkan Ragini, jadi ia membawanya." Sia pun ingat kata-kata Ridima, lalu menceritakan semuanya. "Kak Ridima sangat mencintaimu, Kak Fans. Dia tidak ingin kehilanganmu. Segera hentikan dia, Kak. Jangan biarkan Kak Ridima pergi."
Vance kemudian mengingat kata-kata Ridima. Ia bilang, "Ridima." Sementara Ahan khawatir, Vance pun berlari keluar rumah. Sementara Ridima melihat layang-layang nama Vance jatuh ke tanah. Vance bilang, "Aku harus menemukan Ridima. Ia tidak boleh pergi dariku." Sedangkan Ridima yang melihat layangan itu pun berkata, "Layangan cinta diikat dengan tali kepercayaan. Ketika talinya lemah, maka layangan itu pun harus putus." Lalu Ridima pun akan segera naik ke taksi. Tidak lama Vance pun datang dan mengambil layangan itu. Ia pun mengingat kata-kata Ridima. Sementara Ridima sudah naik taksi itu dan meminta sopirnya untuk membawanya ke bandara. Sedangkan Vance melihat gaun merah tersangkut di pintu taksi itu, ia pun berteriak, "Ridima, Ridima berhenti." Ia pun memintanya untuk berhenti, lalu berlari mengejar taksi itu. Sedangkan Ridima yang ada di dalam taksi itu pun berpikir kalau ia telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan itu adalah hak Ridima. Vance pun berhasil menyusul taksi, lalu menghentikan taksi itu. Vance menatap Ridima dan berkata, "Ridima, please, tolong dengarkan aku sekali ini saja." Lalu Ridima pun turun dari taksi itu. Vance mengatakan, "Kamu telah mengatakannya dengan benar, Ridima. Saya tidak bisa melihat hal lain selain dari ego saya. Saya telah banyak menyakiti kamu, Ridima. Aku minta maaf, Ridima." Ridima pun mengatakan kalau semua ini tidak penting sekarang, Vance. Vance pun berkata pada Ridima, "Kalau saya sudah sadar sekarang, Ridima, Sia mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak ingin menipu aku lagi. Dan kamu malah ingin menyelamatkan Ragini. Aku telah salah paham, Ridima. Aku pikir kamu berada di belakang penangkapan aku ketika Kabir mengatakan demikian. Aku tidak mempercayai kamu." Vance pun kemudian jongkok di hadapan Ridima lalu menangis. "Please, jangan pergi dariku, Ridima. Aku akan mati jika kamu tidak ada di sisiku. Kamu sangat kuat. Aku tidak kuat sepertimu. Aku akan hancur kalau aku berada di posisimu, Ridima. Aku telah menyakitimu. Please maafkan aku. Aku sangat membutuhkanmu. Aku akan mati jika hidup tanpa dirimu, Ridima." Ridima kemudian menangis dan menjatuhkan air matanya di telapak tangan Vance. Vance pun berdiri dan berkata, "Akulah alasan untuk air mata ini dan kesedihanmu. Tapi aku berjanji aku akan mengubah air matamu menjadi senyuman dan kesedihan menjadi kebahagiaan. Aku akan memberimu banyak kebahagiaan. Yang kesedihan dan rasa sakit tidak akan dapat menyentuhmu lagi. Berikan aku kesempatan. Tolong, Ridima, beri aku kesempatan. Tolong, Ridima." Ridima pun mengangguk, kemudian mereka berdua pun tersenyum. Vance pun bilang, "Aku senang. Sekarang kita tidak akan memiliki kesalahpahaman lagi di antara kita berdua." Ridima berkata, "Kita berdua telah berbuat kesalahan. Tapi jika kepercayaan dan keimanan kita kuat, maka kita tidak akan pernah salah paham. Dan kita akan berjanji bahwa kepercayaan kita tidak akan pernah hancur." Vance bilang, "Ya, aku berjanji, Ridima." Mereka berdua pun segera berpelukan diiringi dengan lagu mesra.